Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Hidayat dari Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek aplikasi e-learning cybersecurity berbasis web. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mempelajari materi keamanan cyber secara online. Dengan adanya aplikasi ini, proses belajar menjadi lebih mudah, terstruktur, dan dapat diakses melalui browser. Proyek ini dibuat menggunakan beberapa teknologi, yaitu ada Next.js sebagai framework utama, kedua ada Rich untuk membangun tampilan antar muka, yang ketiga ada TypeScript untuk membantu penulisan kode yang lebih aman, dan yang terakhir ada Tailwind CSS untuk styling. Serta ada satu lagi yaitu Firebase sebagai layanan pendukung seperti autentifikasi dan penyimpanan data. Sekarang saya akan menunjukkan tampilan aplikasinya. Nah, tampilan aplikasi sudah ada seperti di layar. Ketika pertama kali mengakses aplikasinya akan menampilkan seperti ini aplikasinya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, pengguna disuruh untuk login, masukkan email dan password. Nah, kalau sudah memiliki akun akan masukkan email dan password di sini. Ketika belum, disuruh untuk membuat akun, namun sayangnya karena aplikasi ini masih demo, jadi ketika ingin membuat akun harus menghubungi admin terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, saya akan coba masukkan akun saya. Nah, saya sudah berhasil masuk ke akun saya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu di web ini terdapat 3 role. Yang pertama adalah mahasiswa yang ini. Yang kedua ada role dosen dan yang terakhir ada role admin. Saat pertama saya akan menjelaskan role mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di role mahasiswa ini terdapat 5 fitur. Yang pertama ada fitur materi, di mana mahasiswa dapat melihat materi yang dosen berikan di sini. Dan tidak hanya materi, mahasiswa juga dapat mengerjakan tugas yang dosen berikan di sini juga. Nah, di sini. Nah, yang kedua ada fitur kuis. Mahasiswa di sini dapat melihat dan mengerjakan kuis yang dosen berikan. Dan di sini juga ada simulasi email phishing. Ini ada beberapa contoh email phishingnya. Dan di sini akan mendeteksi email itu phishing atau tidak. Gunakan cek dengan AI detector. Nah, dan yang ketiga ada fitur absensi. Nah, mahasiswa dapat mengisi absen di sini ketika dosen memberikan absensinya. Di sini, sebelah sini. Dan yang keempat ada fitur chatbot. Setelah mahasiswa melihat materi dan kuis yang dosen berikan, mahasiswa juga dapat bertanya pada AI tentang materi yang tidak mereka pahami di sini. Dan mereka bebas bertanya apapun di sini. Salah satu pertanyaannya ini. Ini ada beberapa contoh pertanyaannya. Dan yang ketiga profile. Setelah tadi berhasil membuat akun, maka profil akun tersebut ada di sini dan pengguna dapat mengganti nama, username, dan email. Dan pengguna dapat mengganti passwordnya di sini. Nah, oke, karena di mahasiswa seperti itu saja, sekarang saya akan lanjut ke role yang kedua yaitu dosen. Nah, saya sudah berhasil masuk ke role yang kedua yaitu dosen. Di dosen sama seperti tadi ada 5 fitur yaitu materi, kuis, absensi, chatbot, dan profile. Di materi ini hanya ada sedikit perbedaan dengan yang mahasiswa tadi, yaitu dosen bisa mengupload materi. Nah, di sini tidak hanya materi, dosen juga dapat mengupload tugas di sini. Nah, di sini juga dosen bisa memilih ingin memberikan deadline waktu atau tidak di sebelah sini. Nah, ketika sudah mengisi semua ini, dosen bisa mengirim materi di sini. Dan dapat mengecek daftar materi seperti mahasiswa tadi di sini. Setelah itu di fitur yang kedua ada fitur kuis sama seperti mahasiswa tadi, namun ada perbedaannya yaitu dosen dapat menambahkan kuis.
bisa memberikan pertanyaan dan pilihannya. Di sini dapat 4 pilihan. Nah, di sini ada waktunya dan ketika sudah mengisi semua, dosen tinggal menambahkan soalnya di sini untuk mengirim ke mahasiswa dan dapat melihat soal daftar soal kuis di sebelah sini. Dan berikutnya ada fitur yang ketiga. Di fitur yang ketiga ini dosen dapat menambahkan absensi di sebelah sini, tanggal pertemuan dan deadline absensinya. Nah, dosen juga dapat mengelola sesi absensinya di sebelah sini. Dan yang keempat ada fitur chatbot yang kurang lebih sama seperti di mahasiswa tadi, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan di profil juga tidak ada perbedaan. Dosen dapat mengganti nama, email, dan passwordnya. Nah, karena fitur dosen sudah seperti itu saja, kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu fitur maksudnya role yang ketiga yaitu admin. Oke, saya sudah masuk ke role admin. Yang di role admin ini ada perbedaan di fiturnya, yaitu ada 6 fitur. Ya, ada pertama-tama ada fitur materi, kuis, absensi, chatbot, profil, dan ini yang berbeda. User. Eh, kita masuk ke fitur yang pertama dulu yaitu materi. Kurang lebih tidak ada perbedaan dengan dosen tadi. Admin juga dapat mengupload materi dan juga melihat daftar materi dan tugasnya di sini. Di kuis juga sama seperti dosen tadi, admin juga dapat menambahkan kuis dan juga melihat hasilnya di sini. Absensi juga sama seperti dosen tadi, admin bisa menambahkan absensi dan juga mengelola sesi absensinya di sini. Nah, di chatbot semua role memiliki fungsi yang sama, bisa bertanya dengan AI di sini. Sama seperti dua role yang sebelumnya, admin juga bisa bertanya. Dan di profile kurang lebih sama seperti dua role yang sebelumnya. Admin juga bisa mengganti nama, eh, email dan juga password. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa di sini profilnya bisa diganti di sebelah sini. Dan bisa ngupload fotonya di sini. Nah, dan ini fitur yang membedakan dengan dua role yang lain yaitu user. Dimana ketika kita flashback ke awal, ketika pengguna baru diharap untuk membuat akun dengan menghubungi admin. Nah, admin akan membuat akunnya di sini dengan menambahkan username, email, dan passwordnya. Dan ketika ini dipilih, admin juga akan memilihkan role untuk pengguna itu. Ada mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, selain itu juga admin bisa mengelola user di sini. Ini contoh user yang sudah membuat akun. Nah, aktivitas sore juga akan terlihat di sini siapa saja yang login terakhir. Nah, di sini. Nah, mungkin itu saja bisa saya jelaskan di web ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.